Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Permata. Kembali lagi di Siniar Permata, Sinio ngobrol bareng di Permata. Hari ini bareng dengan saya Anggita sebagai hostnya ya. Insya Allah di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda ya daripada episode-episode yang sebelumnya. Kalau di episode sebelumnya kita sudah membahas soal kesehatan gigi anak gitu ya. Kemudian di episode selanjutnya ada yang membahas tentang kesehatan secara umum. Topik kita pada hari ini tentang sedikit teknis gitu ya. Kita refreshing dulu nih ya, hari ini nggak membahas kesehatan tapi malah membahas seputar teknik, yaitu teknik robotik gitu. Sobat Permata, sudah ada yang kenal belum ya dengan istilah robotik, atau udah pernah menjalankan atau bikin robot sendiri gitu ya? Nanti kita akan cari tahu lebih lanjut tentang gimana sih robotik itu, apa sih robotik itu, dengan narasumber kita yang sangat luar biasa sekali pada pagi hari ini. Ya, baik Sobat Permata, setelah kita pahami lebih lanjut nanti, mudah-mudahan ilmu atau ada hal-hal yang bermanfaat di pagi ini bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari atau di-share gitu ya, untuk masyarakat luas supaya lebih bisa mendapatkan dampak atau manfaatnya. Nah, siapa sih narasumber kita pada pagi hari ini? Tentunya beliau adalah seorang expert di bidangnya ya, yang sudah terjun di bidang engineering, teknik, dan juga robotik. Itu sudah sejak lama gitu ya. Dan beliau juga pernah bekerja di sebuah perusahaan yang jelas temanya seputar robotik gitu ya. Nanti kita akan kenalan lebih lanjut dengan beliaunya. Boleh kita sapa dulu ya beliau pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko Prihartanto, betul ya? Masya Allah. Apa kabar hari ini Pak Eko? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini sedang luang atau memang menyempatkan waktu pagi ini? Khusus waktunya pagi ini buat Permata. Khusus waktunya pagi ini untuk Permata, Sobat Permata, luar biasa ya. Nah, kita kenalan dulu ya, tapi sebelumnya saya izin membacakan CV-nya Pak Eko nih ya. Beliau adalah seorang lulusan sarjana teknik, betul ya Pak Eko ya? Di Engineering Department di apa ini Pak Eko? Majoring in Power System Engineering. Ya, teknik elektro. Teknik elektro, luar biasa sekali ya. Dan ini beliau juga pernah mengikuti beberapa training ya, ini yang saya baca, dan trainingnya ini Sobat Permata di luar negeri semuanya loh. Keren banget, apa keren banget, luar biasa ya. Dan hari ini beliau akan membagikan ilmunya seputar robotik ya untuk Sobat Siniar Permata gitu ya. Kalau boleh tahu nih Pak Eko, ceritanya nih ya, sejarahnya dulu nih ya, kita tanya dulu nih, sejarahnya awal mula pertama kali kok bisa gitu, akhirnya nyemplung di dunia robotik seperti itu. Ya, makasih Mbak Anggi. Sama-sama. Saya panggil Mbak nggak apa ya? Iya, saya panggil. Panggil Om juga. Iya. Karena Sobat Permata ini sebenarnya saya sama Pak Eko ini sudah kenal gitu ya, sudah tahu sejak lama banget, akhirnya ketemu lagi dengan keadaan yang luar biasa sekali pagi ini ya. Jadi alhamdulillah silaturahim lagi nih sama Pak Eko gitu. Ya, alhamdulillah. Biasanya panggilnya Om Eko ya, monggo Pak Eko. Ya, jadi ini enggak ada suguhannya makanan minuman. Masya Allah, iya, robot iya. aja. Kapan suguhannya pagi ini ya Sobat Permata ya? Monggo, gimana nih Om Eko, kok akhirnya tuh nyemplung di dunia robotik itu kenapa sih dulu itu? Jadi sebenarnya kalau background saya itu elektro arus kuat, jadi di listrik. Di pembangkit gitu ya biasanya? PLTU. PLN gitu. Nah, jadi sebenarnya dunia ini baru juga buat saya. Jadi ini yang mendasari ini sebenarnya kami punya satu yayasan Darul Falah Insani, itu bergerak di bidang pendidikan, sosial dan kesehatan. Nah, sosial dan kesehatan. Kami sudah berjalan lama. Yang sudah melakukan adalah memberikan semacam pembelajaran khusus ya buat anak-anak di sekitar lokasi di lingkungan yayasan sekitar ya. Yayasan, baik. Juga ada rumah Quran Permata di situ. Jadi untuk bidang pendidikannya sudah jalan sekitar 3 tahun. Baik. Jadi saya berpikir kalau cuma ini rasanya ada yang kurang, karena
saya melihat ada rekan-rekan teman-teman juga punya potensi yang luar biasa. Kenapa enggak saya kolaborasikan sekalian? Gitu ya. Itu tahun berapa? Sekitar tahun berapa Ini itu? baru saja ini kita mulai tahun kemarin Oh, Masya Allah. 2023. Jadi Iya. karena ini berhubung robotik ini nanti ada apa istilahnya, ada unsur ininya ya, istilahnya kerjasama dengan banyak lembaga, maka kami biasanya kami bentuk sebuah CV, namanya CV Dapatek Cipta Nusantara ya. Dapatek, Itu kita kan dari Darul Fala Teknologi. Oh, Jadi singkatannya ya, Darul Fala, Dapatek. Dapatek Ya, Darul baik. Fala Teknologi. Jadi kami tidak hanya istilahnya profit oriented, enggak. Jadi kami punya juga misi sosial. Jadi yang seperti saya sering sampaikan bahwa saya ingin berkontribusi bagaimana untuk mengedukasi para pelajar di Mojokerto ini dengan membentuk suatu badan yang namanya Kampung Robot Mojokerto. Masya Allah. Jadi berawal dari sebuah misi mulia seperti itu ya Sobat Permata. Jadi ternyata beliaunya ini baru saja menginisiasi gerakan, mungkin boleh dibilang pecinta robotik gitu ya Om Ega. Jadi itu. Masya Allah, jadi nggak hanya untuk money oriented aja, tapi ada misi sosialnya di situ sehingga terbentuklah Dapatek tadi yang salah satu kegiatannya adalah di bidang robotik. Begitu. Oke, baik. Jadi beberapa pengajar itu akhirnya pengajar yang di yayasannya Darul Falah itu kalau itu mungkin agak berbeda karena ini harus butuh apa skill yang lebih, maka kami ambilkan dari teman-teman yang sudah expert ya di bidangnya. Kami fasilitasi, kami berikan suatu tempat untuk mulai merakit awal sampai nanti mengadakan workshop dan juga nanti mengadakan kompetisi. Kami sudah sediakan tempat dan kami ingin robotik ini semua kalangan di pelajar di Mojokerto bisa menikmatinya, karena selama ini masih diidentikan dengan robot itu mahal dan robot itu sulit, padahal betul banget. Padahal sudah seserem yang dibayangkan. Sangat menyenangkan kalau nanti mulai belajar. Iya. Akan seperti kecanduan. Masya Allah gitu ya ternyata. Jujur pagi ini saya juga agak nervous gitu ya, karena temanya robotik sedangkan saya ini bukan orang yang teknik. Karena bayangan saya memang betul gitu Om, karena ketika kita mendengar kata robot gitu ya, udahlah pusing. gitu ya, mendengar kata robotik itu pasti yang ini deh, yang apa, hal-hal yang kompleks yang berbau dengan IT, yang berbau dengan mathematics, yang apa namanya, coding seperti itu ya, dan itu tidak mudah sepertinya untuk masyarakat awam, khususnya untuk para pelajar gitu ya. Anak-anak tuh biasanya kalau dengar kata-kata matematika aja itu udah pusing duluan nih. Nah, ini apalagi kalau dengar robotik. Tapi mudah-mudahan hari ini kita bisa mendengar hal yang menyenangkan tentang robotik sehingga mengubah paradigma tentang robotik itu sendiri, bahwa ternyata robotik itu bisa menyenangkan dan mudah sekali dipelajari gitu ya. Nah, setelah punya misi seperti itu, akhirnya membentuklah komunitas robotik yang punya misi sosial juga, mensosialisasikan seputar robotik di kalangan Mojokerto, atau sudah merambah ke masih di berbagai kota. Masya Allah, masih di Mojokerto aja. Mudah-mudahan bisa ya, semakin berdampak luas untuk masyarakat. Luar biasa sekali. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin robot nih Om, robot itu apa sih? Apakah yang hanya bentuknya seperti ini, atau yang gimana sih robot itu sebenarnya? Ya, jadi kalau secara umum yang diketahui orang robot itu yang seperti ini ya. Ini kalau kita katakan nama robot untuk atraksi, atau kalau ini di tempat disebut sebagai robot humanoid. Jadi bisa menirukan gerakan orang. Ini hanya kita sudah beli jadi, hanya diprogram saja, sehingga nanti gerakannya bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, berarti robot ini fungsinya untuk atraksi aja. Ya, kalau yang ini untuk fun lah, untuk fun. Untuk menghibur kita ya. Barangkali kita lagi broken heart gitu, mungkin bisa ya dihibur sama. Juga bisa bantu kalau Mbak Anggi punya agent gitu ya. Umroh ini bisa gitu ya. Kita setting untuk tawaf ini robot ini. Masya Allah. Untuk sholat juga bisa. Luar
biasa. Tapi sayang belum sampai ke situ kami. Iya, settingnya ini berarti menggunakan AI itu atau apa sih? Ini saya sebagai awam nih saya bingung nih ya antara robot dengan istilah robot dengan AI atau artificial intelligence itu apakah dua hal yang sama atau saling berkesinambungan atau gimana sih? Ya, ada hubungannya, sangat berhubungan. Saya dulu ya, yang dulu yang ini tadi. Ini ada 4 kategori robot yang saya bawa di sini. Ini yang untuk robot untuk atraksi. Iya. Terus yang kedua ini robot yang untuk edukasi untuk anak-anak SD. Biasanya ya, jadi sebenarnya seperti Lego. Jadi anak-anak tinggal merakit Lego, nempel-nempel itu, terus nanti kita tambahkan fungsi-fungsi penggerak berupa motor, terus ada sensor juga. Nah, nanti sensor ini kita bisa setting. Settingnya juga tidak terlalu sulit. Kalau SD kita biasanya tinggal pakai istilahnya di sini scratch ya, kayak blok diagram itu ditarik, ada belok kiri, kita tarik ke yang ditarik? Ini ya, jadi ada blok-blok ini, ada pilihan, alatnya. Ada di komputer nanti. Di komputer ada pilihan diagramnya itu ya, tadi. Belok kiri kita tarik sini pakai mouse, terus jalan maju kita tarik juga. Jadi nanti di program tapi programnya nggak pakai coding, masih SD masih pakai blok diagram sehingga lebih mudah buat anak-anak. Jadi kalau sudah di program selesai nanti tinggal dimasukkan ke kontrolernya, tinggal dijalankan sesuai dengan perintah yang ada di program itu. Itu anak-anak seneng kalau Lego kan sudah terbiasa. Iya, benar. Tinggal nanti kita tambahkan fungsi-fungsi. Gitu. Itu merupakan AI juga apa enggak nih? Maksudnya kalau AI nanti masih tingkatnya masih yang lanjut ya. Kalau ini yang basic hanya sekedar pakai blok diagram. Oke, baik. Terus juga ada robot ini sebenarnya juga robot namanya. Kita sebut robot. Ini adalah alat yang kita desain sendiri dari awal. Ini biasanya untuk level-level SMP. Jadi ini untuk ini terpisah sama ini. Terpisah. Ini ini hanya untuk menampilkan suatu informasi. Jadi ada suhu, ada tanggal, jam, suhunya berapa, kelembapan berapa. Jadi digunakan untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Berarti sesimpel itu namanya juga robot ya? Ini sudah bisa, anak-anak yang SMP sudah bisa. Ada 2 pakai coding, yang pakai bahasa pemrograman, juga yang pakai blok diagram juga. Sudah bisa bikin SMP. Ini ya. Jadi nanti bisa bikin alat-alat yang bisa membantu mereka untuk memudahkan pekerjaan dalam sehari-hari. Misalnya nanti pagi pergi ke Surabaya 2 hari, di rumah ada kucing. Lah kucingnya kan makannya gimana kalau 2 hari tinggal. Nah, kalau dengan seperti ini kita bisa bikin alat. Jadi nanti alatnya itu tiap 2 jam atau 4 jam sekali akan keluar otomatis untuk ngasih makan kucing. Di setting gitu ya, di program. Iya, di program. Gitu ya. Terus juga yang AI nanti hubungannya dengan ini IoT ya, misalnya IoT hubungannya dengan misalnya pergi tadi ke luar kota 2 hari, kita mau nyalakan lampu rumah dari Surabaya bisa lewat HP. Itu pakai IoT. Iya, semakin canggih ya Sobat Permata ya, luar biasa. Kalau dulu nggak ada seperti ini, kita pergi udah gimana tuh kasih kucingnya ya kan. Terus kalau misalnya sebagai ibu rumah tangga nih ya, berarti bisa juga dong ya pakai robot buat ngepel. Bisa. Buat itu antara canggih atau males ya itu ya. Bisa ya, berarti itu juga robot juga ya, termasuk salah satu jenis robot juga ya untuk sehari-hari gitu ya. Nah, yang ini robot simulasi untuk industri. Jadi ini untuk memindah barang dari satu tempat yang lain. Mungkin bisa saya tunjukkan. Iya, boleh. Boleh diperagakan. Yang mana dulu nih? Yang ini. Yang ini. Tinggal nyala aja displaynya. Berarti sebelum diaktifkan sudah ada programnya dulu. Iya. Keluar nilai suhunya, tanggalnya. Jadi itu untuk display di dinding. Kalau mau ya bikin sendiri bisa, tanpa harus beli. Iya. Kalau saya kayaknya beli aja deh, Sobat Permata ya. Rempong gitu. Nah, ini
Oh gitu. Ini Jadi kontrolnya lewat apa ini? sama, kita program dulu lewat. Oh gitu, bukan pakai apa remote atau Enggak, ini kan karena ini robot ini melakukan pekerjaan yang berulang, jadi otomatis gitu ya? otomatis. Oh, Ini berarti. simpel, masih simpel. Nanti kalau satu rangkaian produksi itu kan banyak, itu ada. Misalnya packing nih, Ya, packing. ada berbagai macam robot yang Nutup botol gitu ya. betul seperti Naruh nata-nata botolnya. seperti perusahaan air minum itu sudah otomatis semua ya, pakai ini simulasinya. Pakai seperti ini namanya robot belajarnya, industri, Sobat Permata. Belajarnya seperti ini nanti. Oke, berarti ini robot ini ternyata masih ada beberapa macam lagi ya, dikategorikan Ya dari intinya, berbagai macam Iya. kategori lagi ternyata ya. ya intinya ada 4 ini, tergantung kita nanti pengembangannya mau diarahkan kemana. Oke, jadi basicnya Sobat Permata ya ada 4 jenis robot seperti ini. Nanti untuk pengembangannya sesuai kebutuhan kayaknya gitu ya, untuk industri, apakah untuk rumah tangga, apakah untuk entertainment gitu ya. Jadi luar biasa sekali ternyata robot itu mudah kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Nggak cuma yang bentuknya seperti ini aja ternyata ya. Kalau yang ini gimana nih? Nah, saya peragakan yang ini. Yang humanoid tadi katanya. Ya, humanoid. Masih error. Oke, kalau yang ini bisa gimana nih Om? Bisa jalan atau? Itu bisa jalan secara otomatis. Nanti kalau ada halangan dia akan mundur sendiri. Oh, seperti yang kita jumpai di mainan anak-anak itu juga pakai sistem kayak gini kayaknya ya. Oh, oke. Jadi gimana? Belum. Masih loading, mungkin dia masih ikutan puasa nih ya kayaknya ya. Oke. Sambil nunggu. Iya, jadi Sobat Permata ternyata robot ini sangat mudah sekali kita temui di kehidupan sehari-hari, dan sepertinya nih ya kalau saya kurang nggak salah gitu ya, robot ini fungsinya adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia. Benar apa enggak? Benar ya, untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jadi tergantung fungsi masing-masing. Kecuali untuk yang entertainment nih, bukan untuk memudahkan tapi meringankan beban seseorang gitu ya. Iya, ini kalau lagi untuk hiburan. Untuk hiburan, betul. Nah, kalau untuk usia sendiri nih Om Eko nih, untuk usia anak-anak mulai bisa dikenalkan dengan robot itu mulai usia berapa sih idealnya? Kalau untuk TK sudah mulai. TK ya? Playgroup bahkan. Gitu. Ya, nanti seperti ini sudah mulai di TK. Ini udah bisa TK? Iya. Oh gitu ya. Seperti ini nih Sobat Permata. Ini adalah robot sederhana bisa gitu ya, yang bisa dirakit pakai diagram blok di komputer. Oh gitu. Jadi kalau ada halangan dia akan mundur. Oh iya. Mungkin nggak bisa coba di sini. Oh nggak bisa ya. Terlalu kecil tempatnya. Ya, kalau pernah menemukan mainan anak-anak dengan fungsi otomatis seperti ini yang nanti ketika nabrak tembok tuh dia akan mundur terus cari jalan sendiri. Nah itu salah satu bentuk dari robot sederhana seperti ini gitu ya. Oh iya ada bunyi-bunyiannya, luar biasa. Oke, nah kalau dari usia TK nih apa sih yang harus dikenalkan terlebih dahulu? Apakah langsung nyusun seperti ini atau dari apanya dulu nih? Jadi di TK ini ada di TK ada untuk robot yang seperti ini ada 3 kategori. Yang paling sederhana itu dia dirakit, terus ada satu penggerak berupa motor sehingga dia nanti akan bisa jalan sendiri tanpa dikontrol apa-apa. Seperti bikin buaya gitu dia jalan sendiri. Tapi kalau sudah agak naik level itu ada sensor seperti ini. Sensor nabrak itu tadi ya. Terus, berarti tinggal ngerakit aja gitu ya? Ngerakit aja. Terus nanti yang sudah expert ada remote-nya. Ada remote bisa dikendalikan dan kalau ini bukan beda. Yang ini ada lebih kompleks. Lagi ini agak susah programmingnya. Ya kelihatan ya, yang seperti ini nih. Ini bisa dikendalikan pakai remote untuk yang model yang lebih expert lagi, maksudnya lebih advance gitu ya. Ini lebih basic, jadi dia geraknya otomatis dan ternyata
mulai usia TK, mulai usia prasekolah itu sebenarnya udah bisa dikenalkan dengan merakit-rakit robot seperti ini. Nah, gimana nih Sobat Permata? Ada yang putra-putrinya di rumah suka main Lego, suka merakit-rakit? Kayaknya bisa ya, Mi, diarahkan untuk bikin robot gitu ya. Yang jago masang-masang Lego, desain-desain apa gitu lewat Lego bisa diarahkan untuk naik makom gitu ya, yaitu les atau belajar tentang robotik gitu. Ini TK sampai SD kelas 6. TK sampai SD kelas 6. Tapi ada tingkat-tingkatannya ya tentunya ya. Oh, ini sudah SMP dan SMA. Oke. Nah, ini anak-anak ini udah bisa nih mulai belajar dari robot yang sederhana. Manfaatnya apa nih kira-kira Om Eko? Apakah robot ini, gini maksudnya, kalau gadget itu kan pasti ada dampak negatifnya. Apakah sama dengan robot ini? Apakah robot ini ada dampak negatifnya untuk anak usia dini, untuk anak prasekolah atau gimana nih? Kalau ini insya Allah lebih banyak dampak positifnya. Jadi bisa mengalihkan istilahnya kecanduan anak ke gadget ya. Jadi kalau sudah pegang ini sudah lupa sama gadgetnya. Iya, karena dia harus fokus ngerakit-rakit itu tadi ya. Kalau gadget kan cenderung pasif gitu ya mungkin ya. Jadi luar biasa sekali walaupun sama-sama teknologinya nih ya. Tapi kalau soal robotik ini insya Allah banyak manfaatnya ketimbang dengan main gadget biasa gitu ya Sobat Permata ya. Jadi mulai bisa diarahkan nih sedikit-sedikit ke hal-hal yang berbau robotik supaya juga kita bisa meningkatkan udah mulai jalan gitu, meningkatkan kemampuan anak, nggak cuma rakit-rakit Lego aja tapi udah bisa bikin robot sederhana. Kita lihat dulu nih, ini yang robot entertainment ya Sobat Permata ya, boleh kita coba. Tadi dia udah bergoyang-goyang. Nah, saya jadi ikut goyang nih ya. Ya, jadi dia bisa berjalan karena memang sudah diprogram seperti itu mungkin ya Om sebelumnya. Ya, ini ada beberapa pilihan. Oke. Ini kan berhubung tempatnya kecil, jadi saya pilih yang tempatnya. Ini aja yang agak simple gerakannya. Baik. Berarti satu robot ini bisa diisi beberapa program begitu ya? Atau gimana? Bisa sesuai dengan kebutuhan dengan yang kita inginkan. Ini ada beberapa gerakan ya. Iya. Tapi ini sudah ada di dalamnya beberapa contoh gerakan, tapi nanti kita juga bisa program sendiri. Oh gitu. Ya. Itu di dalamnya berupa apa sih, kayak memori atau? Ya, ada memorinya. Chip atau apa tuh? Ada memorinya di dalam. Ya, ada memorinya yang udah diisi. Iya, dia push up lah ya Sobat Permata ya kan tips ya. Ya, jadi ini adalah robot entertainment ya dengan fungsi menghibur gitu ya. Iya, Masya Allah. Biasanya ditemukan di mana sih Om robot entertainment ini? Kalau ini kan tadi di pabrik tuh, ini di mainan. Kalau yang kayak gini-gini biasanya di mana? Dipakainya di mana? Kalau yang ini kebanyakan ya untuk display aja. Oh gitu. Jadi menarik perhatian anak-anak. Manggil-manggil gitu. Iya. Oke. Nah, terus. Ini. Oke, dia bisa bernyanyi dan menari. Permata ya, luar biasa nih. Oke, wow. Anak-anak kan seneng kalau lihat. Iya, bisa begitu ya ternyata. Ini yang pakai AI atau pakai apa tadi, diagram block? Ya, pakai diagram block. Oh, ini juga pakai diagram block. Programmingnya. Jadi ini untuk merangsang anak biar senang belajar robot. Ternyata tertarik dulu. Pengen aja apa, pengen banget nih. Ini dari sesuatu yang sederhana ya Sobat Permata, dari nyusun, kemudian kita program lewat komputer pakai diagram block, belum AI nih, belum ngomongin AI, itu udah bisa jadi karya robot seperti ini. Benar, sama juga. Ini terdiri dari banyak motor juga sama seperti ini.
Oke. Nah, jadi nanti kalau mau bikin ini sebenarnya juga bisa kita bikin sendiri. Motor tuh penggerak ya Om? Ya, penggerak yang bisa disetting sudutnya. Jadi gitu. gerakannya ini ada 16 motor, kalau ini cuma ada 4 motor ya. Untuk dia bergerak. Iya. Jadi motor itu penggerak ya Sobat Permata ya, bukan motornya ngeng ya. Iya, keren banget ya. Jadi pasti tertarik nih, apalagi yang anak-anak usia TK, SD Iya, gitu pasti ya. seneng kalau lihat seperti ini. Iya. Langsung dikerubutin itu. Iya benar. Motornya terdapat di mana aja nih Om? Yang gerak-gerak pasti ya, kayak ini ya, sendi-sendi. ya sendi-sendinya itu. Nah, ada 16 sendi. Iya, luar biasa. Oh, jadi udah juga bisa ini ya, pindah-pindah juga ya, nggak hanya. Iya, bisa pindah-pindah. Makanya nanti bisa ini disuruh tawaf itu bisa. Atau bikin apa ya, bikin apa? Gitu. Bikin gerakan untuk ngajarin anak sholat itu. Oh iya, bisa. benar. Berarti nih Om, robot ini bisa menggantikan peran manusia dong? Iya. Gitu Bisa, ya. Terus proyeksinya di masa depan nanti gimana nih menurut Anda? Apakah robot ini nantinya akan dalam tanda kutip mematikan manusia gitu? Ya memang Itu gimana ini semacam keniscayaan ya untuk teknologi. Kalau Mbak ingin lihat, kalau yang dulu ada banyak pegawai di gerbang tol, sekarang Iya, sudah benar. nggak ada. Oh, itu juga salah satu bentuk Itu robot. bentuk robot. Bentuk robot Memang tuh. seperti itu nanti arahnya. Makanya Oh, iya, kita iya. kita juga harus mulai bisa apa ya, jadi pemain di situ. Jadi sekarang sudah teknologi sudah semakin canggih. Iya. IoT itu sudah jadi kebutuhan. Nah, jadi belajarnya dari sini. Nanti jangan sampai kita tertinggal dengan istilahnya dengan negara lain ya. Artinya mereka sudah sedemikian maju, kita hanya jadi penonton. Ya, berarti konsumen ya. Oh, terlebih jadi konsumen. Padahal, kita beli aja deh. Ya sebenarnya bisa. Salah ini mental saya berarti ya. Anak-anak kita berprestasi itu bisa secara kemampuan, tapi mungkin mereka butuh semacam komunitas atau apa istilahnya sarana untuk belajar. Nah ini kami sediakan untuk itu. Jadi kalau yang selama ini yang kami lakukan kami tidak orientasi profit tadi ya. Pokoknya kamu belajar nanti misalnya untuk selama kan dikategorikan mahal ya robot itu. Ternyata enggak. Berapa sih yang dikeluarkan siswa itu? Misalnya kalau yang sudah kami lakukan hanya sekitar 75 sampai 100 ribu per bulan. Itu untuk bisa belajar robot. Itu include perlengkapan atau peralatan seperti ini apa gimana? Iya, include. Oh, include all in. Maksudnya kita pinjami pelatihan. Kalau mau beli ya silakan beli, enggak ada masalah. Tapi kita sudah sediakan sampai mereka itu benar-benar bisa mulai dari merakit, merakit sampai memprogram. Oh, keren. Jadi kalau kita berpikir untuk biaya sebenarnya kan tidak terlalu besar, apalagi kalau kita sekeluarga makan di restoran gitu ya. Itu habis berapa itu satu kali makan? Iya, 300-400 sebenarnya. Iya. Tapi memang ada yang mahal ya mungkin karena beliau ini misinya ada misi sosial juga dan misi mengedukasi gitu ya Sobat Permata ya. Jadi menyediakan komunitas supaya yang punya potensi, ananda-ananda yang punya potensi di bidang robotik ini bisa terasah kemampuannya sejak dini gitu. Dan mungkin lebih dibatasi ya Om ya, maksudnya robot ini nantinya bukan menggantikan tapi membantu peran manusia, walaupun nantinya dengan membantu peran manusia itu ada beberapa manusia yang harus mundur gitu ya karena digantikan oleh robot. Tapi semakin berkembangnya zaman sih maksudnya 50-50 ya. Kalau dulu seperti tadi contohnya di gerbang tol pakai manusia, pakai human power, tapi ternyata sekarang udah digantikan dengan robot. Tapi seiring berkembangnya zaman, pekerjaan di bidang teknologi, di bidang IT
AI gitu ya, itu juga semakin berkembang gitu ya, membutuhkan banyak tenaga kerja juga di situ. Makanya kita jadi harus bisa dialihkan. tingkatkan kompetensi kita. Betul banget. Jadi robot ini ada untuk membersamai gitu ya, hidup berdampingan dengan manusia, bukan untuk mematikan atau menggeser peran manusia. Jadi kita pun sebenarnya yang udah seusia saya gitu, boleh nggak sih Om belajar robot? Saya yang jauh lebih tua. Oh gitu ya. Masih senang belajar. Oh, Masya apalagi Allah. ini hal yang baru ini memang benar-benar menarik. Iya. Kalau misalnya untuk yang usia atas, untuk SMP atau MA gitu ya, robotnya udah mulai di level yang mana nih? Ya yang ini, yang dua seperti ini. Jadi nanti ini kita beda dengan yang ini ya Mbak. Yang ini modul yang ini kita merakit saja. Kalau yang ini kita mungkin create dari awal ya. Seperti ini kita bikin sendiri. Ini rangka-rangkanya ini. Iya benar. Pakai printer 3 dimensi. Desainnya? Bukan. Cetaknya. Oh, jadi, ini berarti dicetak. Nggak pakai dibeli printer. Di toko gitu ada nggak sih? Beli toko kan nanti ini ya instan aja gitu. Maksudnya ada juga, cuma nanti bentuknya enggak bisa sesuai dengan kita. Jadi kalau sekarang sudah murah harganya untuk printer 3 dimensi itu, misalnya Mbak Anggi mau bikin souvenir gitu ya, gantungan kunci bisa. Oh gitu. Sesuai dengan bentuknya yang kita inginkan. Bisa bikin bisnis juga ya, pakai ini ya. Oke, berarti yang untuk usia lanjut, maksudnya untuk anak-anak kelas atas itu udah mulai kompleks ya, bikinnya mulai dari awal, belajarnya mulai dari mendesain bentuk robotnya seperti apa gitu ya, kemudian mencetak pakai printer 3 dimensi tadi. Jadi belajarnya nggak hanya seputar merakit, masang motor dan menggerakkan memprogram pakai diagram block aja, tapi udah dari awal sampai akhir gitu ya Om Eko ya, bener ya? Kalau AI sendiri itu hubungannya apa nih sama robot? Tadi belum dijawab nih soalnya. Robotnya tadi yang dijelaskan pakai diagram block gitu ya. Nah, robot sama AI nih, hubungannya apa nih? Iya, jadi kalau AI itu lebih banyak istilahnya aplikasi untuk pembuatan kecerdasan buatan. Jadi yang paling sederhana ya, untuk yang di software itu biasanya kalau sekarang yang banyak dipakai anak-anak itu misalnya untuk bikin presentasi dalam untuk tugas sekolah ya. Temanya apa? Itu nggak ditulis saja, nanti diketik situ langsung di enter gitu langsung keluar nanti. Desainnya. Bahan presentasinya. PowerPoint-nya itu nanti yang dipakai apa-apa itu langsung dia gitu secara otomatis meng-create sendiri. Oh gitu ya. Di zaman saya nggak ada. Sekarang jauh lebih mudah. Nyari ngopi paste dulu. Bahkan ketahuan deh. Iya, jadi nggak ada dulu. Jadi kalau sekarang AI itu bisa digunakan untuk mencari sumber gitu mungkin ya. Ini juga gitu, kan robotnya diprogram. Kita nggak harus program dari awal. Jadi di AI itu disediakan platform juga. Misalnya kita ingin fungsi membuat lampu menyala secara otomatis gitu. Dimasukkan, diketik, langsung di enter, keluar sendiri codingnya. Gitu. Jadi dia udah berupa paket gitu ya Pak? Ya tinggal nanti sudah keluar codingnya, dimasukkan ke mikrokontrolnya, sudah jalan. Jadi anak-anak nggak perlu pusing lagi. Dari awal program. Nggak perlu pusing bikin coding, yang penting Om ya. Iya. Cuma yang dasar kita ajari nanti. Kita ajari dasarnya. Nanti kalau sudah ke aplikasi yang cukup rumit itu biasanya dibantu dengan AI. Oh gitu. Jadi memudahkan ya. Kalau dalam artian kayak diagram block ini boleh dibilang konvensional, metode konvensional nggak sih? Itu diagram block itu hanya untuk anak-anak biar nggak terlalu pusing dengan bahasa pemrograman. Baik, kalau AI ini yang udah mulai rumit-rumit karena udah ada coding, paket-paket coding itu dibantu dengan AI. Gitu. Jadi dari AI nanti dimasukkan ke microchipnya mikrokontrolnya. Mikrokontrolnya robot, kemudian baru bisa jalan itu robotnya Sobat Permata. Itu seputar AI ya. Kalau kayak filter itu AI nggak sih? Filter itu mungkin lebih ke software ya. Itu software ya. Iya, biasanya kan saya suka itu pakai filter gitu supaya nggak kelihatan aslinya saya itu gimana sih gitu ya. Jadi
Jadi itu software. Kalau AI ini lebih ke kecerdasan buatan yang sebuah program untuk apa namanya memudahkan gitu ya robot ini bekerja, dan di situ sudah ada coding-coding tertentu. Terus Om ini ngomongin soal coding. Coding ini bisa nggak sih dipelajari oleh anak usia sekolah gitu ya, bukan yang usia dini, usia sekolah? Karena kalau masyarakat awam pahamnya coding itu adalah sesuatu yang rumit yang hanya bisa dipelajari di bangku kuliah gitu misalnya. Entah jurusannya di teknik sistem atau apa gitu. Untuk anak sekolah ini belajar codingnya gimana itu Om? Kalau yang sudah pernah belajar di tempat kami itu anak SD sudah bisa. Oh SD udah Tadi bisa dengan coding. bantuan blok diagram. Tapi kalau sudah SMP itu kita mulai ajari coding yang dari yang sederhana. Tapi ini kan untuk yang robot ini kan sebenarnya enggak terlalu rumit ya. Oh Jadi gitu. ini sebenarnya enggak terlalu banyak menggunakan matematika. Yang lebih dibutuhkan adalah logika. Oke. Jadi kalau seperti ini logikanya nanti dia gerak ke atas dulu, terus nutup ininya, penjepitnya, terus digeser gini. Jadi matematika sederhana sekali matematikanya. Yang lebih dibutuhkan logika. Jadi kan bagian dari matematika juga Om. Iya nggak sih? Logik. Anak yang istilahnya anak yang IQ-nya tinggi itu belum tentu juga matematikanya bagus. Oh baik. Jadi yang lebih dibutuhkan ya logika itu lebih apa ya, ke semacam ini apa, kecerdasan bawaan ya, bukan dari belajar. Tapi lama-lama kalau belajar banyak database juga lama-lama akhirnya terasa juga kemampuan logikanya. Fungsi logik itu yang memang udah diinstal sejak lahir gitu ya. Iya, kayak ini tadi ya Mbak. Ini kalau dia harus menggerakkan robot ini ke arah depan, misalnya dia mengikuti jalur kan, tinggal jalan berapa langkah, terus belok kanan, belok kiri, itu kan enggak butuh matematika. Dia tinggal menyesuaikan robot yang istilahnya ada namanya line follower itu, dia mengikuti garis yang ada di lantai. Nah itu kan enggak ada matematika menurut saya. Tinggal dia logikanya harus setelah belok kiri itu mau kemana. Nanti kalau ada halangan ini dia mau belok kemana. Iya benar. Iya, jadi itu bedanya. Jadi enggak usah takut ya, enggak bisa matematika. Insya Allah dengan robotik jangan takut, dia seneng. Jangan takut ya bisa matematika ya. Tapi kemarin saya pernah baca nih Om, kalau robotik ini ternyata kombinasi dari STEM gitu ya, singkatannya Science, Technology, apa tuh E-nya? Engineering, Art, and Mathematics. Nah itu apakah seseorang atau anak-anak yang mau belajar tentang robotik itu harus menguasai kelima cabang ilmu ini? Bukan menguasai, jadi dengan belajar robotik itu kelima unsur itu akan dia dapatkan. Oh, bahkan jadi, dengan belajar dulu baru dia dapat 5 unsur ini. Seperti ini kan kita ada modul satu kotak gitu isinya blok diagram seperti ini. Itu di buku petunjuknya itu ada misalnya ada 4 bentuk seperti ini. Tapi kalau anak-anak itu pikirannya sudah kreatif, itu enggak hanya jadi 4, bisa jadi 10, macam-macam yang dari blok-blok yang masih belum tersusun itu. Iya, itu disusun sendiri berdasarkan imajinasinya dia. Oh iya. Saya juga yang anak-anak yang belajar yang SD itu juga saya kaget. Di situ enggak ada ini ya, di situ enggak ada di bukunya itu enggak ada yang dia bikin, tapi dia bisa misalnya kemarin ada bikin gerinda itu untuk motong itu ya, itu kan pakai motor itu di buku nggak ada, tapi dia bikin terus juga dibuat motong kardus itu kepotong juga. Oh dari bahannya dari Lego ini dia imajinasinya berkembang. Oh keren ya. Jadi kalau robotik ini apa tuh istilahnya ya? Punya unsur gitu ya, mungkin ya boleh dibilang punya unsur STEAM gitu ya. S-nya itu science, T-nya itu teknologi, E-nya itu adalah engineering,
E-nya itu adalah art, terus M-nya adalah mathematics. Ternyata dengan belajar robotik itu anak-anak atau kita semua nih ya bisa menguasai kelima-limanya itu. Jadi bukan berarti kebalik ya, bukan kita harus menguasai 5 unsur ini dulu baru bisa belajar robotik, melainkan kita dengan belajar robotik itu justru kita akan mendapatkan 5 unsur ini dengan sangat mudah ya, 5 in 1 gitu ya dapatnya kalau belajar robotik. Terus nih Om, tantangannya selama ini ketika mengajar robotik ya ke anak-anak itu tentunya kan setiap tingkatan itu ada tantangannya sendiri-sendiri gitu ya. Di mana selama ini? Kalau kesulitan sih relatif tidak ada ya, karena kita sudah ada modul yang sudah modul kita sudah tersertifikasi dan sudah menjadi kurikulum nasional untuk pembelajaran ini. Karena kita ada standarnya gitu ya. Yang untuk yang ini kita ada pusat di Jakarta, jadi kita untuk modulnya kita ambil dari sana, kurikulum dari sana. Cuma yang ini kita kembangkan sendiri emang. Bikin sendiri modulnya dan apa-apanya bikin sendiri. Tapi semua sudah istilahnya mudah sekali dipahami lah. Tinggal nanti didampingi. Dan bahkan anak kemarin yang sudah SMP itu di satu SMP kita tanya setelah dapat 4 pertemuan itu gimana kesannya, menyenangkan atau enggak robot? Ternyata semua menjawab semua menyenangkan. Ya. Ternyata nggak sesulit yang dibayangkan selama ini gitu ya. Nah kalau misalnya nih ada yang berkata seperti ini, enggak deh aku tuh nggak bakat, atau ada orang tua yang bilang enggak deh kayaknya anak tuh nggak bakat main-main robotik, itu kira-kira menurut Om Eko gimana? Kalimat seperti itu karena kan robotik ini sesuatu yang bisa dipelajari gitu ya. Betul, jadi kita mungkin nanti bergeraknya dari kebutuhan dulu. Jadi kalau kita sudah dipaksa dengan kebutuhan nanti akan belajar dengan sendirinya, dan kebutuhan itu berawal dari mana? Dari apa yang terdekat dengan kita. Misalnya tadi ya kita ingin robot cuci piring gitu. Ya, seperti itu. Tadi bikin apa? Bikin untuk robot ngepel gitu. Iya benar. Gitu ya. Jadi bukan soal bakat atau nggak bakat, tapi soal dorongan kebutuhan. Kalau sudah ada dorongan kebutuhan nanti pasti mau belajar gitu ya, apa namanya step-stepnya. Dan kalau belajar robotik ini ternyata kita juga bisa semakin memperkaya ilmu wawasan kita untuk bekal di kehidupan selanjutnya gitu ya. Betul. Di masa depan gitu ya. Kalau dari Om Eko sendiri pendapatnya proyeksi masa depan untuk robot ini gimana nih? Ya, jadi robotik ini sudah menjadi kebutuhan menurut saya. Kebutuhan dan ini yang luar biasanya, kita belajar robotik ini belajar 3 ilmu sekaligus. Apa aja itu? Jadi ada ilmu mekanik, ada ilmu elektronik, ada ilmu komputer. Jadi nanti yang untuk anak-anak yang istilahnya di jurusan IPA itu sangat terbantu sekali nanti untuk menjejak tingkat lanjut, nanti sudah punya bekal di 3 bidang ini. Oh iya, benar. Karena kalau kita kuliah kan jurusan 3 ini masing-masing ya, masing-masing. Mekanik, teknik mekanik, kemudian teknik elektro gitu, dan juga komputer ada TIK. Cuma didapat di robotik ini. Yo, luar biasa. Jadi iya Sobat Permata, luar biasa sekali ternyata ya manfaat dari robotik ini. Ternyata kita itu bisa punya banyak ilmu, mengembangkan banyak ilmu, dan juga dapat banyak ilmu dari sekedar belajar satu tema yaitu robotik. Dari ilmu-ilmu teknik yang ada, ternyata kayaknya semuanya udah terserap di sini ya, terserap di robot ini, karena dari kombinasi ilmu itu bisa digunakan untuk menggerakkan atau membuat robot sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, barangkali ada yang berpikir seperti ini. Saya maksudnya begini, robot ini kan nanti menggantikan manusia, mematikan manusia seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Kemudian ada yang anti robot. Apa pesannya Om Eko untuk orang-orang yang mungkin saya nggak support robotik, nanti kasihan dong manusianya nggak dapat kerjaan gitu. Gimana nih pesan-pesannya Om Eko? Ya, seperti yang kita sudah lihat selama ini, memang ini menjadi suatu keniscayaan, artinya itu sudah harus terjadi. Harus terjadi. Jadi yang kita lakukan sekarang
adalah meningkatkan skill kita. Jadi kalau kita nanti skill kita hanya terbatas, ya kita akan tergusur. Tapi Iya, kalau betul. skill kita nanti sudah mumpuni, Upgrade gitu ya ya. otomatis nanti kita tetap akan dibutuhkan dimanapun. Jadi gitu Sobat Permata ya. Jadi nggak perlu khawatir bahwa nanti robot ini akan merenggut peran kita sebagai manusia gitu ya. Karena seperti yang disampaikan oleh Eva tadi, apa yang terjadilah kun fayakun gitu. Om ya, yang terjadi udah terjadi aja. Yang penting kita fokus sama diri sendiri, kita berusaha untuk mengupgrade skill kita. Ya tentunya soft skill ya yang dibutuhkan ya. Jadi kalau kita mengupgrade skill kita, soft skill kita, nggak ada kata terlambat untuk belajar. Apalagi yang seumuran dengan saya atau bahkan yang seumuran dengan beliau, itu masih bisa banget upgrade soft skill di bidang apapun, terutama di bidang robotik ini. Karena ketika kita belajar di bidang robotik, seperti yang disampaikan tadi ya, bermacam-macam cabang ilmu itu kita bisa dapatkan hanya dengan belajar robotik aja. Dan insya Allah nanti kedepannya masa depan kita insya Allah juga semakin bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi nanti kita nggak menjadi manusia yang gaptek gitu mungkin ya Om Eko ya. Yang intinya kita nggak parnoan sama teknologi, nggak anti sama teknologi. Karena dengan adanya teknologi ini bisa membuat nggak hanya diri kita berkembang, tapi juga negara kita semakin maju dan berkembang. Kurang lebih seperti itu ya. Nah Sobat Permata, barangkali ada yang mau bertanya boleh ya ditulis di kolom komen ya nanti ya. Nanti kalau seluang nanti bisa boleh dijawab nih ya sama Om Eko nih. Nah untuk yang terakhir nih di acara podcast kita pada hari ini ya, terakhir nih apa sih harapannya gitu ya sebagai seorang pengajar robotik gitu ya yang baru memulai untuk mensosialisasikan robotik di kalangan anak-anak tentunya ya. Harapannya untuk orang tua nih Om Eko apa sih? Apakah orang tua itu harus mampu membaca bakat anak sehingga oke nih anakku ada bakat robotik nih, masukin deh untuk kursus robotik, atau seperti apa? Apa yang diharapkan dari seorang pengajar robotik kepada orang tua dalam memberikan support kepada anak-anaknya untuk belajar robotik? Iya, jadi sekarang ini kan gadget itu sudah menjadi apa ya, mungkin kebutuhan primer buat anak-anak. Nah itu efek negatifnya juga sangat besar. Nah kita coba memberikan alternatif solusi agar anak-anak tidak lagi meskipun pakai gadget, tapi gadget digunakan untuk sesuatu yang positif. Nah saya melihat di robotik ini ada kesempatan ke arah itu. Jadi kalau anak-anak sudah belajar itu sepertinya sudah lupa dengan gadgetnya. Gitu ya. Itu yang pertama seperti itu. Jadi terus yang kedua mungkin sudah saya sampaikan tadi, robotik sebenarnya tidak mahal. Jadi tinggal nanti kebutuhan untuk peningkatan skill anak-anak itu harus mulai dipikirkan. Jadi kalau memang rata-rata orang Indonesia ini yang banyak yang dikeluarkan budgetnya itu hanya untuk rata-rata ya untuk pemuasan kebutuhan batinnya. Tapi untuk peningkatan skill itu sebenarnya masih berhitung ini berapa ini biaya. Nanti kalau sudah rekreasi kemana habis 2 juta 3 juta nggak dipikir, nggak apa-apa. Nah, itu kan harus berubah mindset seperti itu. Karena kita juga masih tergolong negara yang berkembang. Untuk menuju ke negara maju itu dibutuhkan skill yang lebih. Jadi anak-anak yang sekarang sebenarnya sudah waktunya lah untuk mulai berevolusi ke arah situ. Jadi 2 hal yang disampaikan oleh Om Eko ini tadi untuk pesannya ya untuk para orang tua, bahwa yang pertama untuk mengurangi kecenderungan gadget, ketergantungan gadget gitu ya. Walaupun nanti robot ini pakai gadget, tapi insya Allah gadgetnya dimanfaatkan untuk fungsi yang luar biasa sekali, dan manfaatnya pun juga ada untuk diri sendiri maupun untuk dikembangkan untuk masyarakat luas nanti. Yang kedua, jangan pelit-pelit gitu ya Beko ya. Jangan pelit-pelit, masa kita makan di resto aja setiap weekend gitu mungkin ya habis berapa, nanti jalan-jalan healing gitu kan ya habis berapa.
apa itu kita nggak pikirin, tapi untuk sebuah investasi pendidikan gitu ya, investasi upgrade skill untuk membentuk sumber daya manusia yang luar biasa sekali nanti di masa depan. Masa kita mau pikir-pikir gitu ya, dan robotik ini nggak mahal gitu ya, jadi jangan pelit-pelit, udah kita sama-sama belajar karena investasi leher ke atas gitu ya. Investasi leher ke atas ini luar biasa sekali karena nantinya juga akan membuat upgrade skill sumber daya manusia yang ada gitu ya. Jadi dibatasin dulu investasi leher ke bawahnya. Kita mulai ubah mindset ya Sobat Permata ya. Kita ubah mindset untuk investasi leher ke atas. Salah satunya adalah dengan belajar robotik gitu. Jadi mudah-mudahan setelah Sobat Permata melihat podcast ini semakin tertarik ya, atau semakin mendukung, mensupport anaknya untuk belajar robotik. Tidak ada batasan usia ya Om ya, bener ya? Nggak ada batasan usia, tapi minimal TK gitu ya tadi ya. Karena udah bisa diajak ngomong gitu mungkin ya, udah bisa diajak ngomong, udah paham aturan gitu mungkin ya. Mulai dari TK itu udah bisa belajar robotik. Sampai usia berapa? Nggak terbatas, karena belajar itu dari buayan sampai liang lahat, betul ya Om ya. Jadi begitu Sobat Permata. Silahkan nanti kita sama-sama belajar robotik bareng-bareng setelah ini, dan jangan takut, robotik itu ternyata nggak susah, nggak melulu tentang coding, nggak melulu tentang sesuatu yang rumit, hanya soal rakit, kasih apa tadi namanya tuh, motor gitu ya, kasih motor, kasih memori gitu ya untuk menggerakkan, udah selesai. Ternyata dari hal simpel itu bisa menjadi sesuatu yang besar dan bermanfaat di masa depan. Kurang lebih seperti itu ya Om Eko ya. Oke, baik Sobat Permata, kurang lebih seperti itu pembahasan kita hari ini tentang robotik, dan saya sampaikan jazakallah khair waktunya untuk Om Eko Prihartanto yang sudah meluangkan waktunya di tengah padatnya aktivitas beliau yang ya dari sana sini antar kota dalam provinsi gitu mungkin ya, tapi pagi ini menyempatkan untuk memberikan motivasi, ilmu dan semangatnya kepada Sobat Permata semua, dan untuk membentuk generasi yang lebih baik untuk masa depan dengan belajar robotik gitu. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan Om Eko sehat selalu, sama-sama, amin, panjang umur dan berkelimpahan rezeki baik, dan nanti kita bisa ketemu lagi silaturahim di forum yang sama dengan ilmu yang lebih keren lagi pastinya ya. Silakan nanti kalau mau datang ke tempat kita, Kampung Robot Mojokerto. Kampung Robot Mojokerto ada sosmednya kah atau? Ada. Oh ada dicatat apa sosmednya? Jangan takut, kita nanti buka pintu seluas-luasnya, terutama untuk Siva Permata. Gitu. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Jadi silahkan nih diundang nih ya untuk bergabung di Kampung Robot. Di mana tuh lokasinya? Lokasinya di Perumahan The Swam Residen. Perumahan The Swam Residen. Bisa di Maps udah ada ya? Ada, nanti tinggal dicari ya. Kampung Robot Mojokerto. Ya, Sobat Permata boleh di search Kampung Robot Mojokerto, nanti bisa belajar langsung dengan Pak Eko Prihartanto, membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya, apalagi untuk keluarga besar SIT Permata ya, luar biasa sekali. Jadi nanti bisa kita sambung lagi ngobrolnya dengan ilmu yang luar biasa lagi selain ilmu robotik pagi hari ini, dan mudah-mudahan Sobat Permata juga setia ya menonton Siniar Permata. Nanti kita akan ketemu lagi, jumpa lagi di episode berikutnya dengan narasumber-narasumber lainnya yang tentunya expert, kompeten di bidangnya dengan ilmu yang sangat menarik dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Saya Anggita, host pagi ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.